Sebagai bentuk keseriusan kita, jadi pengajian gabungan itu kan yang salah satunya yang pertama tadi untuk kita mempererat silaturahim di antara warga binaan yang ada di Colomadu di beberapa tempat tadi. Nah, kemudian kita bermusyawarah ya untuk mencari lahan atau tempat ya, untuk tempat kajian sehingga kita tidak akan terpengaruh oleh pihak lainnya ya, sebagaimana contoh kalau kita kajian di masjid kan umumnya memang kita juga tidak berlangsung lama sebagaimana yang terjadi di Musyawarah Nurul Ilmi itu, sehingga kita dapat informasi di beberapa tempat dan kita putuskan untuk di Desa Gedongan ada rumah kosong yang kita sewa waktu itu ya. Kita negosiasi, kita sewa selama 2 tahun kalau nggak salah waktu itu ya, nilai setahunnya ya 4 jutaan yang, dan saya kira nilai yang kecil untuk satu kepentingan kebersamaan, dan berjalan mulai rutin setiap seminggu sekali ya, pengajian binaan di situ ya, dilanjutkan juga ya oleh Ustaz Ahmad Wagiman, dan berlanjut pada akhirnya kita mengajukan secara resmi sebagai binaan MTA, dan juga pada 2000 berapa kita diresmikannya itu kita ikut untuk ditempatkan sebagai MTA cabang Colomadu 1. Kita diresmikan itu juga masih di rumah kontrakan itu dengan kondisi yang apa adanya pun, kita pengurus sepakat setiap kali ada kegiatan Ramadan pun juga kita berazam untuk menerima para nafirin sebagaimana kegiatan kita, kondisi apa adanya ya. Yang penting MCK ada ya, mungkin dengan kondisi bangunan fisik yang sebagaimana mungkin jauh dari bangunan yang baik ya, karena itu rumah tua, rumah Jawa kan itu. Selama 2 tahun di situ, kemudian kita berazam kebetulan dari keinginan untuk memiliki tempat majelis sendiri, dan tidak jauh dari rumah kontrakan itu juga tetap di Desa Gedongan. Ada juga salah satu warga binaan kita yang masih mustamik memiliki lahan yang ditawarkan, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah ya, juga tidak harga yang mahal di bawah pasaran, dibelikan kepada MTA untuk dibeli, dan kita angkat untuk membeli tanah seluas 700 meter kurang lebih, dan mulai kita dirikan pembangunannya untuk majelis MTA cabang Colomadu 1. Kaitannya dengan gedung MTA cabang Colomadu 1, alhamdulillah bisa katakan representatif ya, sangat ideal baik dari sisi strategis tempatnya, baik dari sisi luasannya. Kita punya tanah yang sekarang kita tempati untuk gedung ini kurang lebih 700 meter persegi. Kemudian untuk gedung ini sendiri secara keseluruhan luasnya 9 kali 36, dan khusus untuk aula yang kita gunakan untuk kajian itu 9 kali 24. Insya Allah sangat strategis, dan sarana prasarana memadai, tadi LCD, kemudian juga penerangan, kemudian juga kipas angin dan sebagainya, semua sudah memadai dan nyaman bagi peserta untuk mengikuti kajian. Pengajian majelis untuk saat ini masih 1 gelombang,
putra dan putri dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 sampai 18.00. Untuk Ustadz yang mengisi di cabang Colomadu, untuk Sabtu pertama oleh Ustadz Imam Mukti, kemudian Sabtu kedua, ketiga, dan keempat oleh Ustadz Didik Joko Susilo, STMT, dan nanti di Sabtu kelima untuk koordinasi pengurus cabang dengan warga. Untuk pengajian gabungan pernah kita laksanakan dengan Colomadu 2, kaitannya dengan peresmian penggunaan gedung di Colomadu 2, atau juga untuk pengajian gabungan untuk ibu-ibu yang pada saat itu dibina oleh Ibu Ustadz, itu dilaksanakan juga dengan Colomadu 1 dan beberapa cabang yang ada di sekitar majelis. Kita mengkaji itu setelah kita mengetahui, memahami bagaimana dalam pengamalan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu dituntun secara kebersamaan di tingkat kelompok itu. Ya, tingkat kelompok itu. Sehingga satu kelompok yang lain ya mempunyai pula yang sama seperti itu, akhirnya semuanya bisa mengamalkan. Itu. Kalau kita mengkaji hanya sebatas pada pemahaman, tidak sampai kepada pengamalan, ya tidak ada manfaatnya kita mengkaji. Untuk ruang Ustadz ada ukuran 3x6, di dalamnya juga ada kamar mandinya. Kemudian untuk kamar mandi atau paturasan untuk warga, kita ada 3 titik dan masing-masing titik ada 2, sehingga ada 6. Dapur kita juga cukup luas karena ukurannya 3x6 dan bisa menyimpan peralatan-peralatan dapur yang digunakan baik untuk pengajian gabungan ataupun juga untuk kegiatan nafar Ramadan. Untuk kegiatan sosial yang kita laksanakan, karena cabang kita itu dekat dengan MTA Pusat, maka beberapa agenda kegiatan sosial itu kita bekerja sama dengan pusat. Misalnya ada donor darah, kita senantiasa aktif mengikuti kegiatan 3 bulan sekali yang dilaksanakan oleh MTA Pusat. Kemudian juga TMMD juga dari pusat. Untuk kegiatan cabang sendiri, pembagian sembako atau paket kemerdekaan, kemudian paket Idul Fitri dan sebagainya kita laksanakan. Itu secara rutin setiap tahunnya kita laksanakan. Alhamdulillah untuk Satgas kita, baik Satgas maupun yang Bankom ataupun jalan parkir, kita cukup aktif dan mewarnai kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan di MTA Pusat ataupun juga di MTA Perwakilan, karena memang kita juga cukup strategis lokasi dekat dengan pusat dan juga jumlah petugas kita juga cukup memadai untuk kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pemuda memang baru kita rintis, kita merencanakan untuk diadakan juga pengajian gelombang khusus remaja. Dan yang kedua untuk kegiatan olahraga, alhamdulillah sudah berjalan dengan rutin, ada bulu tangkis, kemudian juga ada tenis meja, dan beberapa waktu terakhir ini kita juga merintis kegiatannya kaitannya dengan olahraga karate gitu, seperti itu juga ada kita laksanakan. Untuk anak-anak warga kita, memang pernah kita rintis diadakan TPA, Taman Pendidikan Urban. Disamping dengan anak warga kita juga ada di anak-anak warga masyarakat sekitar. Dulu kita laksanakan 3 kali seminggu, tapi ternyata regenerasi kita kurang bagus gitu, baik pengajarnya ataupun juga siswanya. Sehingga ini akan kita rintis kembali karena memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pusat atau perwakilan kaitan dengan anak-anak kita juga cukup banyak. Ini sudah kita mulai kembali untuk kegiatan TPA anak-anak kita. Kegiatannya dengan usaha warga sangat bervariasi sekali, cukup banyak dan bisa kita saling menguatkan. Yang pertama ada peternakan puyuh. Yang kedua ada usaha apotek. Yang ketiga ada usaha selepan.
Kemudian yang keempat ada percetakan, ada bidan, dan juga ada salon dan konveksi gitu. Ya, cukup banyak dan mewarnai. Kita saling menguatkan di antara warga sehingga usaha-usaha warga itu kalau kita punya keperluan, kepentingan juga kita utamakan dari usaha warga kita yang ada. Alhamdulillah, jadi perjalanan MTA cabang Colomadu 1 ya, yang sejak diresmikannya ya oleh pimpinan pusat Al-Ustadz Dr. Ahmad Sukino dan kita semakin tumbuh berkembang, jamaahnya terhitung cukup pesat juga, dan alhamdulillah warganya juga tersebar hampir di semua desa di Colomadu ini ada. Alhamdulillah bahwa keberadaan Majelis Colomadu 1 diterima baik oleh masyarakat. Ini bisa kita buktikan dengan berbagai macam kerjasama yang kita laksanakan selama ini. Kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, kerja bakti dan sebagainya, kita senantiasa dilibatkan untuk bisa aktif di dalamnya. Keadaan MTA King Geduan sini menurut pengamatan saya amat baik sekali. Ya, apa baiknya? Baiknya itu sama lingkungan juga baik. Masalah apapun bisa membantu pada masyarakat lingkungan, termasuk apabila ada korban, ada bencana alam, ada sesuatu apapun bisa membantu pada masyarakat lingkungan sini. Alhamdulillah keberadaan MTA di Desa Gedongan, kebetulan tempatnya memang 100 meter dari sekolah yang kami kelola, membawa udara ukhuwah Islamiyah yang sangat-sangat kuat, di mana banyak dari siswa kami, orang tua adalah jamaah dari MTA. Dan kebanyakan dari jamaah MTA yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami mempunyai keinginan untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam yang baik, dan di samping itu MTA sendiri juga memberikan fasilitas yang mendukung dalam kegiatan sekolah, di mana dalam setiap event yang terkait dengan SDMPU dan kami memang membutuhkan support dari MTA. Alhamdulillah MTA memberikan support yang baik dalam artian menyediakan fasilitas berupa peminjaman aula untuk kegiatan sekolah, diantaranya seminar parenting seperti itu. Insya Allah dengan adanya MTA di Desa Gedongan sangat membantu sekali pemerintahan kami, karena apa? Karena setiap ada kegiatan, setiap ada event apa, pengurus MTA selalu memberitahu kepada pemerintah desa. Jadi bagi saya tidak ada masalah, karena berdirinya MTA sudah berapa tahun, ternyata sampai sekarang juga tidak ada masalah. Berarti kan juga tidak bermasalah kan itu. Secara saya melihat langsung dari MTA langsung terjun ke masyarakat. Contohnya saja kemarin ada warga yang kebakaran dekatnya gedung MTA, itu anggota besar MTA langsung terjun, baik fisik maupun non fisik, langsung membantu. Ya akhirnya masyarakat kami merasa bebannya kurang, karena dengan teradanya kebakaran itu sampai sekarang rumahnya sudah bisa dihuni dengan hasil bantuan dari keluarga besar MTA dan khususnya masyarakat Gedongan seperti itu. Kedepannya kalau bisa, karena kita itu bersama umat ya, kalau bisa jangan sampai terkotak-kotak lah. Jadi Gedongan walaupun ada MTA, ada LDI, ada lainnya, saya kira nanti kita bersama-sama lah, kita saling-saling umat, jangan sampai ada kotak-kotak atau ada perpecahan. Ya, terima kasih kepada seluruh keluarga besar MTA yang ada di Gedongan, khususnya wilayah Colomadu, untuk selalu berjuang. Semoga sukses sehingga MTA kedepannya nanti untuk majuan umat Islam khususnya di Gedongan. Kami sangat berharap bahwa masyarakat di sekitar majelis kami
juga bisa merasakan nikmatnya memahami, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah ini, sehingga tentu akan menjadi satu kemakmuran bersama, ya. Sehingga kami juga senantiasa untuk mendakwahkan hasil kaji kita di tengah-tengah masyarakat, dan harapan kami memang masyarakat kami menjadi masyarakat yang betul-betul Islami, ya, yang memahami Quran dan Sunnah. Demikian penyampaian profil MTA Cabang Colomadu 1, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.